Spirit Realm Traveler Bab 66, menuju tujuan. Harus kuakui, rasanya nyaman sekali bersamanya, pikir Zhang Yuanxing. Ia seperti melihat versi perempuan dirinya, tampan, cakap, dan bersuara merdu. Ia merenung beberapa detik, lalu mengangguk pelan, ini hanya masalah menyampaikan pesan, aku bisa mengantarmu ke sana. Meskipun gadis ini tampak memata-matainya, mereka tidak saling mengenal dengan baik, jadi kekhawatirannya bisa dimengerti. Setidaknya itu menunjukkan bahwa Xie Lingqi, terlepas dari sifatnya yang tampak manipulatif, adalah orang yang bersyukur. Terima kasih, Saudara Yuanxi. Xie Lingqi tersenyum manis, lalu senyumnya memudar, dan ia berkata dengan serius, aku ingat aku pernah memintamu untuk menemukan seseorang bernama Master Wu Hen. Sebelum datang ke Songhai, aku memeriksa orang ini, tetapi tidak ada informasi yang relevan. Zhang Yuanxing bersenandung setuju, basis data aliansi 5 elemen juga tidak memilikinya. Namun, jika Tuan Wu Hen ini orang biasa, sebagai seorang ayah, dia tidak akan menghindarimu. Seorang pejabat, jadi aku curiga Tuan Wu Hen adalah seorang profesional jahat. Keduanya telah memikirkan hal ini. Jadi setelah offline, mereka masing-masing menggunakan saluran mereka sendiri untuk menyelidiki orang ini. Mata Xie Lingqi berbinar-binar, gembira karena tebakannya terkonfirmasi. Dia berkata, aku juga berpikir begitu, tetapi aku yakin pihak lain dan Kui Renwei, seorang ayah yang merasa malu termasuk dalam kategori yang sama. Namun, ini tetap mengandung risiko. Saudara Yuanxi, bahayanya seharusnya berada dalam kisaran yang dapat dikendalikan. Jika risikonya terlalu besar, Kui Renwei tidak akan bertanya kepadamu sebelum dia meninggal. Karena dia melakukan ini, dia pasti percaya diri. Xie Lingqi datang ke Songhai secara khusus karena dia menyadari bahwa Tuan Wu Hen mungkin berasal dari profesi jahat dan takut dia akan diubah menjadi KPI oleh Saudara Wang Tai. Ia menganggapnya sebagai balasan atas kebaikan hati Kui Renwei yang telah menyelamatkan nyawanya. Zhang Yuanxing menyetujui permintaannya karena ia merasa putri sulung keluarga Xie kemungkinan besar dilindungi oleh seorang pejalan alam roh, dan dengan menemaninya, risikonya dapat diminimalkan. Kapan urusanmu selesai? Aku akan mengunjungi kepala istana besok, dan aku akan bebas lusa. Xie Lingqi memegang sendok kecil, menyendok sepotong makanan penutup, dan sambil menikmati kelezatannya, ia menopang dagunya dengan tangan dan menatap pemuda di hadapannya. Saudara Yuanxi, kau luar biasa. Kau menaklukkan 2 alam roh peringkat es berturut-turut. Aku sangat mengagumimu. Mengetahui aku benar-benar seorang pemula. Ia tidak menyebutkan pengalamanku yang kuakui sendiri di alam roh. Itulah kecerdasan emosional yang tinggi. Zhang Yuanxing juga menggigit makanan penutupnya. Memikirkan sanjungan dan rayuannya, ia tak kuasa menahan diri untuk mengagumi tingkat keterampilan gadis muda ini. Gadis-gadis yang memuja dan mengidolakanmu di saat-saat seperti itu sebenarnya yang paling sulit diatasi, karena sulit untuk menolaknya. Kebanyakan pria akan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Namun Zhang Yuanxing bukanlah orang biasa, ia adalah kupu-kupu sosial. Lingqi, lihat, cahaya bulan malam ini indah. Karena kau sangat mengagumiku, bagaimana kalau aku tinggal dan menikmati cahaya bulan bersamamu malam ini? Berapa nomor kamarmu, Kak Yuanxi? Aku masih anak-anak. Xie Lingqi tersipu. Kebetulan sekali, aku juga anak-anak. Xie Lingqi mendesah dalam hati. Ia suka menggunakan strategi pura-pura mundur untuk mempertahankan kendali. Siapa yang bisa menolak seorang gadis yang mengidolakanmu dan mengajukan beberapa permintaan yang masuk akal? Pertama, buat pria itu bergairah, maka ia akan lebih mudah dikendalikan. Meskipun ia belum pernah menjalin hubungan, ia sangat memahami seluk-beluk pria dan wanita. Ibunya ahli dalam seni ini. Tipe wanita yang bisa menamparkan suaminya dan tetap menenangkannya, membuatnya merasa seperti kepala rumah tangga, seorang ahli tingkat tinggi. Xie Lingqi telah menyerap 7 atau 8/10 esensi ibunya, menggunakan teknik ini untuk menghadapi orang yang lebih tua dan rekan-rekannya dengan sukses tanpa henti. Namun, tampaknya teknik ini tidak berhasil pada kakaknya, Yuanxi. Ia akan menggunakan sanjungannya untuk menaiki tangga sosial dan kemudian membalikkan keadaan. Tentu saja, Xie Lingqi mengagumi pemuda yang usianya tak jauh lebih tua darinya ini. Mari kita bertukar informasi kontak. Aku akan menemuimu lusa pagi. Setelah bertukar nomor telepon dengannya, Zhang Yuanxing meninggalkan hotel. Dalam perjalanan pulang dengan Fan, Zhang Yuanxing menghubungi nomor Li Dongs. Pemimpin regu, aku sudah meninggalkan hotel dan akan pulang. Li Dongs tampak rileks, lalu tersenyum dan menggoda. Jadi, haruskah aku memanggilmu menantu keluarga Xie? Guan Ya dan aku sama-sama tahu nona muda itu sangat menyukaimu. Zhang Yuanxing berkata dengan cemas, dibandingkan menjadi menantu keluarga Xie, aku lebih suka menjadi menantu keluarga Guan. Li Dongs terkejut, tetapi berkata dengan nada bicaranya yang biasa, kalau begitu kau harus bekerja lebih keras.
Li Dong's menyadari bahwa Yuanxi sedang menguji identitas Guanya. Bagaimana dia tahu identitas Guanya tidak biasa? Saat ini, Yuanxi hanya tahu bahwa identitas Guanya luar biasa, tetapi dia tidak tahu hubungannya dengan Centurion Fu. Zhang Yuanxing terkekeh, mengganti topik pembicaraan, lalu berkata dengan serius, "Aku akan pergi dengan gadis kecil dari keluarga Xie itu lusa. Aku mungkin akan kembali sekitar sehari lagi. Dia secara khusus memintamu untuk menjamunya. Jadi temani dia." Li Dong's tidak keberatan. Zhang Yuanxing merasa lega. Tidak adanya keberatan dari pemimpin regu menunjukkan bahwa keluarga Xie memiliki reputasi yang baik. Ia kemudian menanyakan hal kedua. Pemimpin regu, setelah menyelesaikan taman hiburan Jinsui, saya berhasil naik ke level 2 dan menerima hadiah yang layak. Naik ke level 2, Li Dong's menghela napas. Satu misi, satu level. Kecepatan naik levelmu sungguh patut ditiru. Yah, hanya iri dengan kecepatan naik levelmu. Tapi seringnya kau bertemu dengan alam roh peringkat S sungguh menyedihkan. Lalu kenapa? Aku ingin bergabung dalam operasi untuk merebut Black Impermanence. Sebagian untuk berkontribusi pada pencapaian tim kedua. Dan sebagian lagi untuk mengasah kemampuanku, kata Zhang Yuanxing buru-buru. Li Dong's tidak keberatan. Tetapi ragu sejenak, kekuatan tempur pengembara malam level 2 lebih kuat daripada profesi lain dengan level yang sama. Jadi Anda memang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Namun, penanggung jawab masalah ini adalah perwira setingkat diakon, dan saya tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Saya akan melapor kepada Centurion Fu besok dan melihat apa keputusannya. Terima kasih, Sersan. Setelah menutup telepon, Zhang Yuanxing melirik keluar jendela dan menyadari bahwa jalan layang yang diambil pengemudi itu salah. Ia mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa?" Pengemudi di kursi depan menjawab, "Kami mengambil jalan memutar untuk menghindari dibuntuti." Menghindari dibuntuti? Reputasi saya sedang berkembang, dan cukup banyak orang tahu saya berada di grup 2 distrik Kangyang. Di masa mendatang, ketika saya bepergian antara kantor dan rumah, saya benar-benar harus berhati-hati agar tidak dibuntuti. Zhang Yuanxing mengingat detail ini. 1 jam kemudian, pengemudi membawanya kembali ke kompleks apartemennya. Zhang Yuanxing naik lift kembali ke lantainya dan tepat saat dia hendak naik kembali ke kamar tidurnya melalui jendela tangga. Telinganya sedikit berkedut saat mendengar suara perkelahian sengit dari kamar tidur. Ia mendesah tak berdaya, memilih masuk melalui pintu depan. Ia dengan hati-hati membuka pintu keamanan dan melihat neneknya tidak menunggunya di ruang tamu, merasa lega. Ia kemudian membuka pintu kamar tidur. Di dalam, Jiang Yuer sedang duduk bersila di depan TV, asyik bermain game. Mendengar pintu terbuka di belakangnya, Jiang Yuer menggertakkan gigi dan berkata, "Bos dalam game ini adalah seorang anak laki-laki yang tidak pulang sepulang sekolah, selalu berkeliaran. Aku akan membunuhnya. Aku akan membantumu membunuhnya," kata Zhang Yuanxing tanpa malu-malu, mendekatinya. "Enyahlah." Jiang Yuer memutar pinggangnya. Tubuh bagian atasnya tetap diam saat ia terus bermain. Kaki-kakinya yang panjang menyapu ke belakang dengan tendangan yang kuat, menunjukkan kekuatan pinggang yang luar biasa. Zhang Yuanxing menggenggam kaki kecilnya yang dingin, mengangkatnya dengan lembut, dan ia berteriak dan jatuh terduduk. Ia duduk, mengambil kontroler satunya, dan memulai kembali permainannya. Jiang Yuer duduk tegak, mengusap tahi lalat di sudut matanya dengan jarinya, lalu mendengus. "Kau pergi kemana?" Keduanya duduk bersebelahan, menatap TV, mengobrol sambil bermain game. "Aku makan malam dengan seorang siswi SMA hari ini. Dia dengar aku dari Universitas Songhai dan mengidolakanku. Dia bersikeras mengajakku ke hotel untuk membantunya mengerjakan PR, dan dia memesan hotel bintang 5. Mana mungkin aku bisa menyewa kamar? Jadi kau kembali?" "Tidak, aku yang membuatnya membayar." Persetan. Saat itu pukul 7.30 pagi. Di meja makan, Jiang Yuer sedang makan stik goreng tepung dengan lesu. Pikirannya melayang seperti ayam betina mematuk nasi. "Kau begadang lagi. Sudah kubilang jangan begadang kecuali di akhir pekan. Apa kata-kataku tak berlaku lagi?" Nenek memarahi putrinya. Saat itu, cucunya menguap dan keluar dari kamar. Nenek mendengus dingin. Masih marah dengan kejadian kemarin, tetapi tidak pantas menghukumnya di depan keluarga. Jadi, dengan wajah cemberut, ia pergi ke dapur dan membawakan bubur hangat untuk cucunya, berharap ia akan menghabiskan semangkuk makanan terakhirnya. Beberapa menit kemudian, nenek melihat putri dan cucunya duduk berdampingan, saling mengecup kepala, dan langsung marah. "Apa yang kalian berdua lakukan tadi malam?" Petik 2. Jiang Yuer bersikeras datang ke kamarku untuk bermain game. Zhang Yuanxing bersikeras agar aku pergi ke kamarnya untuk bermain game. Mereka berdua berkata serempak, kemudian mereka mulai berkelahi. Zhang Yuanxing menarik rambut bibinya, dan Jiang Yuer menggaruk wajah keponakannya. Kakek dan sepupunya sudah terbiasa dan dengan tenang menyantap makanan mereka. 2 hari kemudian, pukul 8 pagi,
Zhang Yuanxing, yang telah menghubunginya sebelumnya melalui pesan teks, naik taksi ke Hotel Huayu. Tak lama kemudian, Xie Lingqi keluar dari pintu putar. Hari ini ia mengenakan celana olahraga hitam, kaos putih, jaket wanita putih, dan sepatu lari putih. Pakaian olahraganya ringan, rambut hitamnya yang panjang dan lurus diikat ekor kuda, bergoyang-goyang saat ia jogging. Patut disebutkan bahwa ia juga mengenakan headphone over-ear putih yang halus. Siapapun yang tidak tahu pasti akan mengira ia sedang lari. Saudara Yuanxi, saya sudah meminta sopir untuk mengambil mobil. Xie Lingqi berhenti di depannya, tersenyum manis. Apakah Anda melihat kepala istana itu? Tanya Zhang Yuanxing penasaran. Xie Lingqi menggelengkan kepalanya sedikit. Kecewa, dia tidak melihatku. Persahabatan keluarga palsu. Zhang Yuanxing mendengus. Tentu saja tidak. Xie Lingqi menggembungkan pipinya dan melotot. Itu karena keluarga Xiaohu dari pesisir datang ke Songhai untuk mencari masalah dengannya. Dia harus bersiap menghadapi musuh yang kuat, jadi dia tidak melihatku. Keluarga Xiaohu, pikiran Zhang Yuanxing berkecamuk, dan ia ingat keluarga macam apa itu. Berkat penyelesaian alam roh level S, izinnya meningkat, memungkinkannya membaca beberapa informasi yang sangat rahasia. Di dunia pejalan alam roh, di antara profesi tertib, yang paling berpengaruh adalah aliansi 5 elemen dan sekte Tai. Diikuti oleh 5 keluarga besar, keluarga Zhao, Liu, dan Xiaohu untuk profesi, sarjana, dan keluarga Xia dan Zhu untuk profesi musisi. Keluarga kepala istana Zixia tidak tercatat dalam informasi tersebut, mungkin karena telah diusir bertahun-tahun yang lalu. Putra tertua keluarga Xiaohu dilumpuhkan oleh kepala istana bulan lalu, jadi dia datang untuk membalas dendam. Xie Lingqi berkata dengan cemas. Keluarga Xiaohu telah beroperasi selama bertahun-tahun, dengan banyak ahli dan jaringan koneksi yang luas, sementara Istana Zixia hanyalah organisasi lokal di Songhai. Jika terjadi konflik, aliansi 5 elemen pasti akan berpihak pada keluarga Xiaohu. Kekuatan Istana Zixia jauh lebih rendah daripada keluarga Xiaohu. Sepertinya Istana Zixia sedang dalam masalah. Zhang Yuanxing melihat sebuah van mewah mendekat dan berkata, "Kita tidak perlu khawatir, mobilnya sudah datang. Tujuan perjalanan ini adalah kota Jinsan. Kota itu terletak di utara Songhai, tidak jauh dari sana. Perjalanan hanya memakan waktu 25 menit dengan kereta cepat dan sekitar 1 jam dengan mobil." Mereka tiba di tujuan pukul 9.30. Hotel itu adalah sebuah hotel kecil yang dibangun di pinggiran kota, dengan papan nama di atas pintu masuknya bertuliskan, Hotel Wuhan. Setelah van berhenti, Zhang Yuanxing dan Xie Lingqi keluar dan memasuki lobi hotel. "Kamar seperti apa yang kalian berdua inginkan?" Resepsionisnya adalah seorang wanita glamor berusia akhir 30-an atau awal 30-an, dengan senyum profesional, mata bulat yang memikat, dan dada yang tinggi dan berisi. "Kami tidak menginap di sini, kami sedang mencari seseorang," kata Zhang Yuanxing terus terang, merendahkan suaranya, "Tuan Wuhan." Resepsionis yang glamor itu masih tersenyum, tetapi matanya yang bulat dan memikat menyipit, tatapannya setajam pisau. "Kami tidak punya orang bernama Wuhan di sini," katanya, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Udara di sekitar mereka terasa membeku. Zhang Yuanxing dan Xie Lingqi secara bersamaan merasakan tekanan yang luar biasa, seolah-olah mereka sedang diawasi oleh serigala lapar. Ini bukan jenis perasaan tertekan yang akan dialami seseorang di tahap transenden, bahkan seorang resepsionis pun berpangkat setinggi ini. Sambil menarik napas dalam-dalam, Zhang Yuanxing berkata, "Sebagai seorang ayah, saya meminta Anda untuk menyampaikan pesan kepada Tuan Wuhan." Dengan kata-kata itu, suasana menindas di lobi lenyap sepenuhnya. Zhang Yuanxing dan Xie Lingqi menghela napas lega, rasa genting karena ditatap serigala lapar telah sirna. Resepsionis itu menyipitkan mata, mengamati pasangan muda di seberang meja, lalu melirik keluar hotel dengan saksama. "Saya mengerti, mohon tunggu sebentar, tuan-tuan." Ia mengalihkan pandangannya, meninggalkan kata-kata itu dengan nada dingin, dan berjalan semakin dalam ke dalam hotel. Derap sepatu hak tingginya memudar di kejauhan. Xie Lingqi mengembuskan napas, wajahnya pucat, dan berbisik, "Saudara Yuanxi, aku tiba-tiba teringat sesuatu." Zhang Yuanxing meliriknya. Xie Lingqi menyuarakan tebakannya, "Kami tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Master Wuhan. Mungkinkah bukan karena dia tidak dikenal, melainkan akses kami terlalu rendah?" Seorang resepsionis memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, orang hanya bisa membayangkan tingkat Master Wuhan itu. Zhang Yuanxing mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Aku juga memikirkan itu, jadi aku hampir saja kabur. Dan aku sangat yakin bisa kabur." "Ah," Xie Lingqi terkejut. Matanya yang cerah terbelalak, "Kakiku benar-benar lemas tadi. Aku sama sekali tidak terpikir untuk kabur. Aku hanya ingin menyembunyikan kepalaku di ketiakmu. Jadi itu sebabnya aku yakin bisa kabur. Aku hanya perlu berlari lebih cepat dari rekan satu timku.
pikir Zhang Yuanxing dalam hati. Ia merentangkan tangannya dan menyelipkan kepala Xie Lingqi di bawah ketiaknya, bertanya. Apakah ini membuatmu merasa aman? Saudara Yuanxi, lepaskan aku cepat. Ini sangat memalukan. Xie Lingqi meronta dengan keras. Ia menarik kepalanya keluar dari bawah lengan Zhang Yuanxing, membetulkan headphone-nya yang miring, dan merendahkan suaranya. Saudara Yuanxi, headphone-ku ini seperti alat peraga, bisa memantau semua suara dalam radius 500 meter. Ia mendengarkan dengan saksama dan berbisik. Wanita itu masuk ke dalam lift. Lift berhenti di lantai 4. Dia membuka pintu kedua di sisi kiri lift. Dia menghilang. Xie Lingqi mendongak, terkejut. Dia menghilang. Apakah ruangan itu yang menghalangi perhatian orang luar? Zhang Yuanxing menepuk bahu gadis itu, memberi isyarat agar ia tenang. Keduanya menunggu dalam diam. Selama waktu ini, Xie Lingqi sering melihat keluar hotel, hanya merasa sedikit lebih aman setelah memastikan bahwa pengawal dari keluarganya mengawasinya. Sekitar 10 menit kemudian, ia memiringkan kepalanya dan berbisik, dia keluar. Beberapa menit kemudian, Zhang Yuanxing mendengar lift, ding, mobil kembali ke lantai pertama, diikuti oleh derap sepatu hak tinggi. Wanita cantik itu kembali ke lobi, menatap mereka, dan berkata, ikut aku. Tatapan dinginnya menyapu anak-anak muda itu dengan ekspresi serius, dan ia mendengus, kalau kalian takut, kalian boleh pulang. Zhang Yuanxing tersenyum dan berkata, Kak, wajahmu ramah dan hatimu baik. Kau terlihat seperti orang baik. Kami tidak takut. Xie Lingqi berkata lembut. Bibi, kami hanya datang untuk menyampaikan pesan. Kami tidak bermaksud jahat. Ekspresi wanita itu melembut. Ia mengangguk kecil, dan menuntun mereka masuk ke lift menuju lantai 4. Ia berdiri di koridor, melihat kamar tamu kedua di sisi kiri lift, dan berkata, masuk. Zhang Yuanxing melihat nomor kamar, 404. Nama yang bagus. Bibirnya berkedut. Dan ia menarik Xie Lingqi ke pintu dan memutar kenop pintu. Klik, bunyi klik pelan gerendel pintu bergema, dan sebuah kekuatan yang tenang namun kuat seolah menyelimuti mereka, dengan cepat mengubah lingkungan sekitar mereka. Karpet di koridor berubah menjadi porselen seladon sederhana, dinding bercat putih menjadi campuran bata dan kayu, dan lampu neon menjadi cahaya lilin yang berkelap-kelip. Zhang Yuanxing dan Xie Lingqi melihat sekeliling dengan takjub. Mereka berada di aula utama sebuah kuil. Kubah setinggi 7 atau 8 meter dengan langit-langit berpola bunga timbul, dilukis dengan dewa-dewi yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah langit-langit, berpola itu berdiri sebuah Buddha emas setinggi 5 meter, memegang sekuntum bunga dan menundukkan alisnya. Ekspresinya merupakan perpaduan antara welas asih, keagungan, dan dingin. 18 lilin tebal menyala terang di atas meja persembahan. Di bawah Buddha terdapat bantal meditasi. Di atasnya duduk seorang biksu jangkung berjubah biru. Sosoknya sama megahnya dengan Xie Lingqi bahkan saat duduk. Zhang Yuanxing dan Xie Lingqi bertukar pandang dalam diam. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan kesungguhan. Sesaat mereka berada di koridor hotel. Sesaat kemudian mereka berada di kuil yang asing. Jika bukan karena tidak adanya suara notifikasi ruang bawah tanah, keduanya pasti sudah menduga bahwa mereka memasuki alam roh lagi untuk sebuah misi. Master Wu Hen ini jauh lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Kultivator alam roh tingkat berapa yang memiliki kemampuan seperti itu? Zhang Yuanxing menarik napas dalam-dalam, menatap sosok berjubah biru dengan hormat, lalu bertanya. Apakah Anda Master Wu Hen, pengembara malam dan musisi? Apakah Anda dari organisasi resmi? Sebuah suara berat dan serak terdengar. Nadanya aneh, seolah menahan rasa sakit. Ya, Zhang Yuanxing tidak berani menyembunyikan apapun. Keheningan menyelimuti aula selama belasan detik sebelum suara berat dan serak itu bergema lagi. Apa yang Kui, sang ayah, katakan sebelum meninggal? Suara Zhang Yuanxing tanpa sadar merendah. Dia memintaku untuk memberitahu Master. Maaf, aku masih belum tahu apakah kesalahannya ada pada diriku atau pada dunia ini. Sambil mengatakan ini, ia sekali lagi teringat tatapan mata ayah Kui sebelum kematiannya. Mata yang berkilat kebencian dan kesedihan. Aula kembali hening untuk waktu yang lama. Keheningan yang membuat Zhang Yuanxing dan Xie Lingqi gelisah. Akhirnya, Master Wu Hen menghela napas. Aku mengerti. Xie Lingqi ragu sejenak, lalu mengumpulkan keberaniannya dan bertanya dengan lembut. Guru, beliau menyelamatkan hidup saya. Beliau bukan orang jahat. Lalu mengapa beliau terlibat dalam profesi jahat? Biksu berjubah biru itu perlahan menjawab. Dulu beliau memiliki seorang putri yang sangat cerdas dan berperilaku baik, serta berprestasi sejak kecil hingga kuliah. Ketika putrinya kuliah, ia perlahan berubah, mulai mengejar materi, dan membabi buta membandingkan dirinya dengan teman-teman sekelasnya. Untuk menghidupi putrinya, beliau bekerja siang dan malam, mati-matian berusaha mencari uang, tetapi beliau tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya. Hingga suatu hari,
beliau menemukan bahwa putrinya telah meminjam banyak uang secara daring dan telah difoto dalam situasi yang membahayakan. Beliau tidak mampu membayar utang-utang tersebut dan merasa semakin malu terhadap putrinya, mempermalukan keluarga. Ayah dan putrinya bertengkar hebat, dan beliau mengancam akan memutuskan hubungan mereka. Sebagai seorang ayah, beliau merasa semua itu adalah kesalahan putrinya. Putrinya telah menjadi materialistis, egois, dan tidak dapat dikenali. Kemudian, perusahaan pinjaman itu mengambil alih kendali gadis itu, memaksanya menjadi pelacur, dan dengan kejam menyiksa serta mempermalukannya. Karena putus asa, ia melompat dari gedung dan bunuh diri. Ia hancur oleh rasa bersalah sebagai seorang ayah. Ia mulai merasa bahwa ialah yang bersalah. Seandainya ia memberi putrinya kehidupan yang nyaman, seandainya ia mampu melunasi utang-utangnya, tragedi ini tak akan terjadi. Ia menyesali pertengkaran itu berkali-kali. Seandainya ia menghibur dan menemani putrinya saat itu, mungkin semua ini tak akan terjadi. Ia telah mendorong putrinya ke jurang dengan tangannya sendiri. Setelah putrinya meninggal, ia berencana untuk menuntut perusahaan pinjaman dan para penjahat yang menyiksa dan mendorong putrinya hingga tewas. Tetapi perusahaan pinjaman itu sangat berkuasa di daerah itu, dan ia kalah dalam kasus tersebut. Ia mengalami depresi untuk waktu yang lama, menyadari bahwa kesalahannya bukan terletak pada putrinya, melainkan pada dirinya dan dunia. Ia percaya bahwa manusia tidak dapat mengubah lingkungan mereka dipengaruhi olehnya. Ketika masyarakat terus-menerus berteriak tentang materialisme dan uang, Anda pasti akan terpengaruh, menjadi materialistis dan memuja uang, tak seorang pun terkecuali putrinya yang belum bekerja, tidak memahami kejahatan hati manusia. Ia tergoda untuk konsumtif dan berutang, yang akhirnya membawanya ke jalan tanpa jalan kembali ini. Dunia ini mengerikan, dan ia memutuskan untuk membalaskan dendam putrinya sendiri. Ia menyerbu perusahaan pinjaman, membunuh penjahat yang telah menindasnya dan mendorongnya bunuh diri, lalu melarikan diri. Pembunuhan itulah yang memberinya kartu peran, menjadikannya iblis yang menyihir. Ia seorang ayah, seorang radikal, tetapi bukan penjahat yang haus darah. Namun, begitu Anda menjadi profesi jahat, tidak ada jalan kembali. Ia semakin jauh menyusuri jalan tanpa jalan kembali ini. Levelnya meningkat, tetapi penderitaannya justru semakin parah. Hingga suatu hari, dia bertemu saya dan mengikuti saya untuk berkultivasi, berharap dapat meredakan dendam di hatinya dan menemukan penebusan dosa. Namun, dia terlalu ekstrim. Dia tidak ingin membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Namun dia dengan keras kepala menolak untuk berdamai dengan dunia. Mungkin kematian adalah tujuan terbaik baginya. Tidak heran dia ingin menyelamatkan Xie Lingqi, putrinya seusia dengan gadis ini, dan dia telah menyesali berkali-kali karena tidak membantu putrinya saat itu. Lompatan itu bukan menyelamatkan Xie Lingqi, melainkan menyelamatkan putrinya yang telah melompat hingga tewas bertahun-tahun yang lalu. Zhang Yuanxing melirik teh hijau kecil itu, dan Xie Lingqi tertegun dan tak bisa berkata-kata, matanya memerah. Dia mendesah pelan dan berkata, "Guru, saya rasa dia telah ditebus." Guru, Wu Hen, membelakangi mereka berdua, tetap acuh tak acuh, melambaikan tangannya dengan lembut. Dua cahaya redup muncul dari lengan bajunya dan mendarat di kaki Xie Lingqi dan Zhang Yuanxing. Keduanya menatap tajam dan melihat dua keping batu giok hitam legam, kira-kira setengah ukuran telapak tangan, dengan cahaya hitam. Menembus ke dalam, berubah menjadi berbagai bentuk, seperti mimpi dan ilusi. Hanya dalam beberapa detik, Xie Lingqi dan Zhang Yuanxing merasakan penglihatan mereka menjadi gelap dan kepala mereka berputar. Terima kasih telah membawakan kembali kata-kata terakhirnya. Namanya, Jimat Giok Komunikasi Mimpi. Hancurkan untuk menghubungiku. Jika kau menghadapi bahaya, aku akan membantumu sekali. Jimat ini hanya efektif di dunia nyata, tidak efektif di alam spiritual, kata Master Wu Hen dengan tenang. Pergi. Patung Buddha dan cahaya lilin itu terdistorsi dan hancur. Zhang Yuanxing dan Xie Lingqi kembali ke hotel. Mereka berdiri di depan pintu kamar single standar mereka yang terbuka. Dua batu giok hitam tergeletak di kaki mereka. Zhang Yuanxing mengambil batu giok hitam, dan sebuah pesan muncul di penglihatannya. Nama, Jimat Giok Pemasuk Mimpi. Jenis, barang habis pakai. Fungsi, pemanggilan mimpi. Deskripsi, sub-item yang dihasilkan oleh pembuat mimpi buruk, yang mampu membuka jalur mimpi yang terhubung ke tubuh utama. Catatan, suatu hari, sesosok makhluk yang tak terlukiskan secara tidak sengaja membaca komik berjudul X Pembuat Mimpi, dan terinspirasi, menciptakan pembuat mimpi buruk. Sebuah benda yang berhubungan dengan mimpi. Jika ia ingat dengan benar, mimpi sepertinya adalah kemampuan ilusionis. Apakah Master Wu Chen ini seorang ilusionis? Zhang Yuanxing menyimpan jimat gioknya, menatap Xie Lingqi di sampingnya, dan berkata, "Ayo pergi." Ia kemudian mengangguk kepada wanita glamor di pintu masuk lift. "Maaf, kami belum ke sini hari ini dan tidak tahu hotel ini ada.
Wanita glamor itu terkekeh. Cukup masuk akal. Ia menekan tombol lift turun dan membawa Zhang Yuanxing dan Xie Lingqi kembali ke lantai pertama. Begitu kembali ke dalam mobil, saat Hotel Wuhan semakin menjauh hingga menghilang dari pandangan, Xie Lingqi akhirnya merasa rileks dan berkata, "Saudara Yuanxi, Master Wuhan itu pasti seorang ilusionis. Ilusionis tingkat tinggi yang sangat tinggi." Ia mengeluarkan batu giok hitam dan mendesah. "Aku ingin tahu apakah kita harus menggunakannya jika kita menghadapi bahaya di masa depan." Meskipun Master Wuhan tidak melukai mereka, profesi itu tetaplah jahat, yang menimbulkan ketakutan yang nyata. Jika benar-benar sampai pada krisis hidup atau mati, tentu saja kita harus menggunakannya. Lagi pula, itu tidak akan lebih buruk dari kematian, kata Zhang Yuanxing. Xie Lingqi mengangguk, berkata dengan sedikit sedih, "Waktu kecil, aku mendengar orang tuaku mengatakan bahwa profesi jahat adalah untuk penjahat berlumuran darah, pantas mendapatkan 1000 luka. Tapi aku tak pernah menyangka bahwa beberapa orang yang melakukan pembunuhan mungkin dipaksa melakukannya, mungkin punya alasan. Mereka tidak terlahir jahat, mereka juga ingin menebus diri mereka sendiri." Zhang Yuanxing tiba-tiba teringat Ou Xiangrong, iblis yang menyihir ini, yang menderita perundungan brutal di masa mudanya, tanpa tempat untuk meminta pertolongan, meninggalkannya dengan trauma psikologis yang mendalam, memutarbalikkan pikirannya, dan akhirnya membawanya ke jalan yang tak berujung. Jika seseorang membantunya saat itu, mungkin dunia akan kehilangan satu penjahat kejam. Ou Xiangrong memang pantas mati, karena ia telah hancur total, menjadi kejam dan haus darah. Tetapi bagaimana dengan seorang ayah, dan orang jahat seperti seorang ayah yang merasa malu? Zhang Yuanxing perlahan berkata, "Profesi jahat adalah api karma umat manusia itu sendiri. Kau tidak dapat mengubah lingkungan atau sifat manusia. Terlalu banyak berpikir hanya akan membuatmu semakin membenci dunia ini." Xie Lingqi tampak kecewa. Kata-kata ini realistis, tetapi juga tak berdaya. Awalnya ia berpikir bahwa saudaranya, Yuanxi, akan memberinya beberapa kata-kata inspiratif. Kata-kata inspiratif paling efektif di saat-saat seperti ini karena dapat meredakan depresi di hati seseorang. Zhang Yuanxing mengganti topik pembicaraan. "Kita tidak bisa mengubah lingkungan secara keseluruhan, tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang profesi-profesi jahat, aku yakin kau sekarang mengerti cara menghadapi kelompok-kelompok ini dengan tepat. Di masa depan, ketika kau menghadapi profesi-profesi jahat seperti malu menjadi ayah, berusahalah sebaik mungkin untuk membantu mereka." Xie Lingqi tersenyum manis, lalu berpura-pura lemah seperti anak perempuan, berkata dengan nada genit, "Kakak Yuanxi sungguh luar biasa. Kau masih sangat muda, tapi kau punya pendapat yang kuat, tidak seperti aku, yang hanya merasa kasihan pada mereka." Melihat gadis yang tampak rapuh dan halus itu, Zhang Yuanxing hendak berbicara ketika speaker di tas pinggangnya tiba-tiba mengeluarkan suara berdengung, diikuti oleh lagu yang dalam dan bergema di dalam mobil. Selalu terlihat seperti pengecut yang lemah. Selalu terlihat seperti pengecut yang lemah. Dan pengecut, lagu itu berulang kali. Wajah Xie Lingqi langsung menegang. "Oh, ini properti yang kita temukan di tempat parkir bawah tanah." Selalu mengeluarkan suara tanpa alasan, Zhang Yuanxing hampir tertawa terbahak-bahak. Mobil keluarga Xie menurunkannya di pintu masuk Biro Keamanan Umum Distrik Kangyang. Xie Lingqi menjulurkan kepalanya keluar dari mobil dan melambaikan tangan, berkata, "Saudara Yuanxi, saya akan berada di Songhai selama beberapa hari ke depan. Kunjungi saya kapan-kapan." "Oke," jawab Zhang Yuanxing santai, melambaikan tangan, dan berbalik untuk memasuki Biro Keamanan Umum. Begitu ia mendekati gedung kaca, ia mendengar sorak-sorai dan tawa, ramai dan meriah, seperti sedang berpesta. Apa yang sedang terjadi? Zhang Yuanxing memasuki gedung kaca itu dengan ragu. Ia melihat area kantor kosong, dan para wanita muda serta para bibi berkumpul di ruang tunggu, mengelilingi pemimpin regu, Guan Ya, dan Wang Tai. Meja dipenuhi kue, makanan, dan minuman, sangat mewah. Semua orang memegang gelas anggur atau makan, mengobrol dan tertawa. Suasananya meriah. "Oh, pahlawan kita telah tiba." Semuanya sambut dia. Li Dongs melihat ke arah pintu masuk dan memimpin tepuk tangan. Tepuk-tepuk-tepuk, tepuk tangan meriah menggema di seluruh ruangan, dan para staf administrasi tersenyum hangat. Jantung Zhang Yuanxing berdebar kencang, dan ia bertanya ragu-ragu, apakah bonus dan poin prestasi sudah sampai? Guan yang mengangguk sambil tersenyum. "Ya Tuhan, Tuhan, apakah engkau mendengar doaku?" "Ya, engkau pasti mendengarnya." Wajah Zhang Yuanxing berseri-seri karena gembira. Ia mengeratkan genggamannya pada tongkatnya, lalu akhirnya melepaskannya, memilih untuk membenamkan diri dalam pesta. Setelah pesta, Zhang Yuanxing, dengan perut buncitnya, kembali ke atas, bersandar dengan nyaman di kursi kantornya, dan bertanya, "Ketua Regu,
Berapa bonus dan poin prestasiku? Apakah ada daftarnya? Li Dongs menatap Guan Ya, yang kemudian membuka buku catatan merah mudanya dan meletakkannya di depan Zhang Yuanxing. Zhang Yuanxing segera duduk tegak dan melihat layar buku catatan. Menyelesaikan terowongan selling, poin prestasi level D, bonus 50.000 penghargaan individu. Membunuh Ou Xiangrong, poin prestasi level D, hadiah 300.000 penghargaan tim. Kurung siku buka, menyelesaikan taman hiburan Jinsui, poin prestasi level B, hadiah 500.000 penghargaan individu. Terowongan selling adalah wilayah percobaan bagi pengembara malam. Nilainya terletak pada pengamanan slot pengembara malam di masa depan untuk aliansi 5 elemen, serta informasi tentang kebangkitan Dewi Gunung. Namun, karena informasi ini digunakan untuk membalas budi, aliansi 5 elemen tidak benar-benar menjualnya dan tidak secara langsung mendapat keuntungan, maka dari itu disebut prestasi level D. Membunuh Ou Xiangrong adalah prestasi tim, senilai 200.000. Zhang Yuanxing menerima 100.000, dan sisa 200.000 dibagi rata di antara seluruh tim, termasuk staf administrasi. Li Dongs sangat senang karena, selain individu yang berjasa, ia, sebagai pemimpin regu, paling diuntungkan oleh prestasi tim. Semakin banyak prestasi tim yang ia kumpulkan, semakin besar peluangnya untuk promosi. Inilah mengapa kapten seperti Qing Teng dan Bai Long begitu iri padanya. Semakin berbakat bawahan seorang kapten, semakin besar pula keuntungannya. Dan bawahan yang berbakat dapat memimpin kapten menuju kemenangan dengan mudah. Merit peringkat B untuk menyelesaikan taman hiburan Jinsui sungguh mengesankan. Secara teori, merit peringkat B adalah batas yang bisa didapatkan oleh pelancong resmi biasa, bahkan pelancong tingkat pengurus pun menginginkannya. Dapat dikatakan bahwa selama Zhang Yuanxing naik ke pengembara malam level 3, ia pasti akan menjadi kapten. Banyak pelancong resmi level 3 masih terjebak di antara anggota elit, tidak dapat naik karena kurangnya merit. 3 merit. Total hadiahnya 650.000. Ya ampun, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupku. Jantung Zhang Yuanxing berdebar kencang. Guan Ya menepuk bahunya dan tertawa. Aku makan terlalu banyak di pesta hari ini. Kau harus mentraktirku besok malam. Aku akan memerasmu. Zhang Yuanxing meliriknya dan berkata, wanita, kau bicara dengan siapa? Beraninya kau bicara begitu santai dengan seorang jutawan dengan kekayaan 650.000. Kau mulai sombong. Guan Ya menggertakkan giginya. Li Dongs menyaksikan kejadian ini sambil tersenyum dan berkata, kehormatan telah disetujui, dan tingkat aksesmu telah ditingkatkan. Kau dapat melihat informasi tingkat yang lebih tinggi. Silakan periksa sendiri basis datanya nanti. Selain itu, usulmu untuk berpartisipasi dalam pencarian ketidakkekalan hitam telah disetujui oleh Centurion Fu pagi ini. Mulai sekarang, kau akan bekerja sama denganku dan Guan Ya. Komandan Fu setuju. Zhang Yuanxing diam-diam senang. Memiliki pemimpin yang menghargaimu memang hal yang menyenangkan. Artinya sebagian besar permintaanmu akan dikabulkan. Melihat Li Dongs kembali ke kantornya, Zhang Yuanxing menepuk perutnya yang buncit dan tiba-tiba bertanya-tanya apakah, dengan izin yang dimilikinya saat ini, ia dapat menemukan informasi tentang Master Wu Hen. Berpikir demikian, ia segera membuka basis data resmi, masuk ke akun dan kata sandi Yuan Shi Tianzun, dan mengetik Master Wu Hen di kolom pencarian. Tidak seperti terakhir kali ketika tidak ada informasi relevan yang ditemukan. Kali ini sebuah informasi muncul. ID, Wang Shi Wu Hen, ilusionis alam dominator, buronan tingkat C. Catatan, orang ini pernah melukai seorang tetua geng Chihuo dengan parah, tidak haus darah, dan tidak memiliki permusuhan yang kuat terhadap petugas resmi. Jika Anda bertemu orang ini, jangan memprovokasi dia, hindari saja dia. Alam dominator, mata Zhang Yuanxing tiba-tiba menyipit. PS, saya akan mencoba memperbarui bab lain malam ini, tetapi saya mungkin tidak bisa memperbaruinya tepat waktu pukul 9.30. Setelah tidur beberapa jam, gejala negatifnya sudah jauh berkurang. Setelah membaca komentar semua orang hari ini, saya tiba-tiba menyadari penyebab sakit kepala, pusing, dan muntah saya. Kemungkinan besar itu spondilosis cervix, karena sebelumnya, leher saya sakit sepanjang hari. Jenis rasa sakit yang membuat saya sulit untuk duduk atau berdiri. Ada begitu banyak pembaca berbakat di sini. Kalau tidak, saya masih tidak akan mengerti penyebab penyakit saya. Saya berkonsultasi dengan seorang teman dokter sore ini, dan dia menyarankan saya untuk menyisihkan setengah jam setiap hari untuk melakukan latihan leher. Ngomong-ngomong, kesehatan saya telah sangat terganggu beberapa tahun terakhir ini. Saya menderita kurang tidur kronis, pola tidur tidak teratur, sakit leher, ketidaknyamanan gastrointestinal, dan sebagainya. Ketika saya menulis paruh pertama, Iblis generasi kedua, dan penjaga malam, saya bekerja di siang hari dan begadang menulis, terkadang hanya tidur 3 atau 4 jam sehari.
Dulu saya masih muda dan masih bisa mengatasinya. Tetapi sekarang setelah saya dewasa, semua masalah tersembunyi dari masa-masa itu tiba-tiba muncul. Setiap orang harus lebih banyak berolahraga, menjaga kebugaran, dan menghindari begadang. Semakin tua, semakin Anda menyadari pentingnya kesehatan. Saya agak mengoceh, tetapi karena ini akun publik, gratis, haha. Dalam sistem, peringkat untuk Spirit Realm Walkers, level 1-3 adalah tahap transenden, level 4-6 adalah tahap Saint, dan level 7-9 adalah tahap Dominator. Para Steward berada di tahap Saint, sementara para Elder berada di tahap Dominator. Zhang Yuanxing tidak yakin apa yang berada di atas level Dominator, karena dia tidak memiliki wewenang untuk memeriksa, tetapi dia menduga itu adalah level dari 5 pemimpin aliansi. Lebih jauh lagi, dilihat dari jumlah Steward, Demon Lord dan Judge of the Ghost Eyes seharusnya berada di level Dominator. Jika mereka hanya di level Saint, aliansi 5 elemen tidak akan begitu khawatir. Perlu disebutkan bahwa perbedaan kekuatan antara level yang berbeda dalam tahap yang sama cukup signifikan. Misalnya, pada tahap Transcendent, level 2 dapat dengan mudah mengalahkan level 1, dan level 3 dapat dengan mudah mengalahkan level 2, tidak termasuk keuntungan item dan kelas. Ilusionis termasuk dalam kelas atas, lebih kuat dari Master Api, dan bahkan Master Wuhen di level Dominator pun tidak lemah. Zhang Yuanxing sempat menganggap ilusionis ini tidak biasa, tetapi ia tidak menyangka levelnya setinggi itu. Dari sudut pandang lain, bisa mendapatkan bantuan Dominator ini sekali saja sama saja dengan memiliki kartu bebas penjara tambahan. Sayangnya, kartu itu tidak bisa digunakan di alam roh. Masuk akal, alam roh adalah instansi pemain tunggal, bahkan pemain alam roh tingkat tinggi pun tidak bisa begitu saja menerobos di tengah jalan. Kecuali untuk bos asli seperti Dewi Tiga Gunung. Zhang Yuanxing berkomentar, menutup halaman dan melanjutkan pencarian mekanisme misi alam roh. Setelah menyelesaikan misi percobaan, alam roh multi pemain dibuka sebulan sekali, dan alam roh pemain tunggal dibuka 3 bulan sekali. Alam roh multi pemain tidak akan dibuka di bulan yang sama dengan pembukaan alam roh pemain tunggal. Jeda antar setiap misi tidak kurang dari setengah bulan. Pola pemain Spirit Realm yang memasuki instansi adalah multi pemain, tunggal, dan seterusnya. Petik 2. Dengan kata lain, Spirit Realm Walker menghadapi krisis hidup atau mati setiap 3 bulan. Jika beruntung, mereka akan dipasangkan dengan Spirit Realm Solo dengan tingkat kesulitan rendah, sehingga tingkat kematiannya tidak tinggi. Paling banter, naik level akan lebih lambat. Lumayan. Setiap misi berjarak setidaknya setengah bulan. Saya baru saja menyelesaikan taman hiburan Golden Water, jadi saya tidak perlu khawatir tentang misi yang akan datang dalam waktu setengah bulan. Ia melanjutkan membaca, untuk mencapai level puncak setiap tahap dan melompat ke tahap yang lebih tinggi, Anda harus berpartisipasi dalam instansi pembunuhan skala besar. Partisipasi dalam instansi ini bersifat opsional. Instansi pembunuhan skala besar dibuka setahun sekali. Catatan, inti dari instansi ini adalah perburuan bersama antara faksi lawful dan evil, tetapi instansi itu sendiri menghadirkan bahaya besar sekaligus imbalan yang besar. Saudara Bing meninggalkan pesan tentang instansi pembunuhan skala besar, memberitahuku untuk menyelesaikannya setidaknya sekali sebelum menghubunginya. Zhang Yuanxing tiba-tiba menyadari bahwa sebelumnya ia mengira, instansi pembunuhan skala besar, adalah alam roh solo yang berisiko tinggi dan berhadiah tinggi. Ia tinggal di kantor hingga pukul 14. Lalu naik taksi ke rumah sakit untuk mencoba melepaskan jiwa orang mati guna meningkatkan poin pengalamannya. Ia terkejut menemukan bahwa poin pengalaman yang diperoleh dari roh orang biasa sangat kecil. Zhang Yuanxing melepaskan 10 jiwa sekaligus, tetapi poin pengalaman yang diperoleh kurang dari 1%. Monster-monster di desa pemula tidak cukup bagiku lagi. Sepertinya aku harus melahap. Para penjelajah roh. Ia menyelinap ke kamar mandi dan menggunakan alu penakluk iblis untuk memurnikan polusi mental dari para roh. Pukul 19. Meja makan. Zhang Yuanxing memanggil si kecil yang konyol dan membiarkannya berkeliaran di ruang tamu. Nenek berdeham dan mengumumkan, aku punya teman lama yang cucunya seusia Yuanzi, mahasiswa tingkat 2. Aku berencana mengenalkannya pada Yuanzi. Bibinya menatap ibunya dengan mata terbelalak. Kakek dan sepupunya mengupil. Hal yang begitu baik. Zhang Yuanxing sangat gembira. Kakek mengerutkan kening dan berkata, dia sedang fokus belajar sekarang. Kau tidak bisa mencoba mencari keseimbangan dengan Yuanzi hanya karena Yuer dan Yuanjun sedang tidak baik. Tidak baik-baik saja. Chen Yuanjun melirik kakeknya. Kakeknya, yang biasanya tampak acuh tak acuh terhadap kencan butanya dan bibinya, sebenarnya sangat khawatir. Neneknya melambaikan tangan, mengabaikan keberatan. Aku sudah memutuskan. Aku melakukan ini demi Yuanzi. Ekspresi kakeknya tetap tak berubah saat menatap istrinya. Aku melakukan ini untukmu. Hati Yuanzi sedang gelisah.
Sulit baginya untuk berkomitmen pada seorang pacar. Kamu dan teman lamamu sudah berteman bertahun-tahun. Jangan hancurkan hubungan ini untuk dirimu sendiri. Kakek, apa kakek bilang aku tukang selingkuh? Kakek pasti bilang aku tukang selingkuh. Zhang Yuanxing geram. Dia belum pernah punya pacar seumur hidupnya. Tidak banyak laki-laki sehebat dia di dunia ini. Tapi dia tidak berani membantah kakeknya. Neneknya pemarah tapi jarang memukulnya. Kakeknya tidak pernah mengumpat tapi tiba-tiba menamparnya dengan keras. Aku keberatan. Bibinya ikut bergabung dengan pendapat kakeknya. Bu, apa urusanmu? Kalau kakak perempuanku tahu ibu sudah mencarikan pacar untuknya, dia pasti akan menelepon dan membentak ibu. Dia bilang dia akan membawa Yuanzi ke luar negeri untuk kuliah tahun depan. Mendengar bibinya menyebut ibunya, wajah Zhang Yuanxing menjadi muram. Nenek berpikir sejenak dan setuju dengan suami dan putrinya. Jadi ia berhenti memaksa. Ia memelototi Zhang Yuanxing dan memarahi. Tak berguna. Aku memberimu wajah setampan ini tanpa imbalan. Zhang Yuanxing menundukkan kepala dengan rasa bersalah dan menyantap makanannya. Sementara bibi dan sepupunya menatap dengan curiga. Setelah makan malam, tatapan Zhang Yuanxing menyapu seluruh ruangan. Akhirnya menemukan roh bayi yang mirip koala di kaki bibinya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi si kecil ini sangat dekat dengan bibinya. Mungkin karena ia adalah sosok yang paling keibuan dalam keluarga. Sekarang, dengan energi yin yang cukup, si kecil ini dapat mengendalikan kemampuannya dan tidak akan terlibat dalam pertukaran yang tak bertujuan. Tengah malam, Zhang Yuanxing bermain game, merasa puas, mematikan konsol, merangkak ke tempat tidur, dan memaksa dirinya tidur dengan menghitung domba. Lama kemudian, akhirnya merasa mengantuk. Ia tiba-tiba terbangun dengan kaget. Rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya muncul dalam dirinya, rasa takut yang kuat dan intens. Ketakutan ini mirip dengan resepsionis wanita yang dilihatnya di Hotel Wuhan pagi itu, tetapi jauh lebih kuat dan jauh. Apa yang terjadi? Ia menyibakkan selimut, agak bingung dan ketakutan, lalu pergi ke jendela, menyingkap tirai untuk menatap malam kota yang terang benderang. Sekitar 5 menit kemudian, gelombang kuat itu menghilang, dan semuanya kembali tenang. Karena kurang pengalaman, Zhang Yuanxing tidak dapat memastikan apa yang terjadi, menggumamkan sesuatu dengan suara pelan, naik kembali ke tempat tidur, dan mencoba untuk tidur lagi. Sungguh, ia harus mulai menghitung domba lagi. Keesokan harinya pukul 7.30, ia bangun tepat waktu dan melihat Jiang Yuer duduk lesu di meja, tampak tidak sehat dan sakit-sakitan. Ada apa? Tanya Zhang Yuanxing. Haidku mulai, kata bibinya. Terdengar kesal, Zhang Yuanxing melihat sekeliling. Kakeknya tidak ada di sana, tetapi neneknya ada di dapur. Jadi ia menghampiri dan berbisik. Ayo, biarkan keponakanmu mengelus perutmu. Enyahlah. Jiang Yuer memukul kepalanya dengan marah. Saat itu, neneknya keluar, dan keduanya langsung terdiam. Setelah sarapan, Zhang Yuanxing berpura-pura naik ke atas dan naik taksi ke tempat kerjanya. Hanya Wang Tai yang ada di area kantor. Saudara Wang Tai, di mana si Ji tua? Di kantor Sersan. Oh, Zhang Yuanxing duduk. 12 menit kemudian, Guannya keluar. Wajahnya muram dan alisnya sedikit berkerut. Yuanxi, aku baru saja akan memanggilmu. Guannya mengambil cangkir tehnya, menyesapnya, dan menyandarkan bokongnya yang bulat ke meja Zhang Yuanxing. Ia berkata, apakah kau melihat sesuatu yang aneh tadi malam? Maksudmu yang hampir membuatku takut. Zhang Yuanxing berkata, ya, aku terbangun kaget, tapi aku tidak yakin apakah itu yang kau maksud. Si Ji tua mengangguk pelan. Tadi malam, para ahli dari keluarga Xiaohu bentrok dengan kepala istana Zixia. Lokasinya di kawasan industri distrik Kangyang. Perkelahian itu menyebabkan sebuah gedung perkantoran runtuh. Untungnya, saat itu malam hari, dan tidak banyak orang yang tersisa. Namun, para penjaga keamanan di dalam, dan beberapa karyawan yang bekerja lembur, tewas. Sungguh, para kultivator alam roh tingkat tinggi ini begitu haus darah sehingga mereka tidak peduli dengan kehidupan orang biasa. Tapi aku tidak menerima surat perintah pencarian dari alam roh. Tidak ada surat perintah. Mungkin karena skor moral kedua belah pihak di bawah 60. Ekspresi Zhang Yuanxing berubah serius. Skor moral tidak memiliki batas atas atau bawah. Orang jahat tidak memiliki batas, dan orang suci juga tidak memiliki batas. Para praktisi alam roh tingkat tinggi di fraksi hukum telah mengumpulkan pahala selama bertahun-tahun dan tentu saja memiliki fondasi tertentu. Tetapi untuk hal-hal yang meningkat seperti ini bukan hanya masalah pengurangan skor moral, pihak berwenang tidak akan membiarkannya begitu saja. Apa yang telah diputuskan organisasi untuk dilakukan? Tanya Zhang Yuanxing. Kawasan industri itu tidak jauh dari rumahnya. Tidak heran dia merasakan fluktuasi yang mengerikan tadi malam. Guannya mengelus cangkir tehnya dan berkata, orang dari keluarga Xiaohu telah ditahan sementara. Tetapi hukumannya tidak akan terlalu berat, hanya kompensasi dan peringatan. Lagi pula,
Keluarga Xiaohu adalah raksasa di fraksi hukum. Bisa dibilang entitas resmi. Dan mereka bekerja sama erat dengan aliansi 5 elemen dan sekte Tai. Sedangkan untuk kepala istana Zixia, para tetua telah memerintahkan penangkapannya. Identitas aslinya belum dikonfirmasi. Mereka saat ini sedang berkomunikasi dengan keluarga Xie. Zhang Yuanxing berkata, "Oh," sambil menatap wajah oval yang menawan itu. Dan bertanya, "Tapi apa hubungannya ini denganku?" Si Ji tua berkata tanpa daya, "Keluarga Xiaohu meminjam informasi tentang pejalan alam roh liar yang terdaftar dari cabang kami dan mengidentifikasi beberapa pejalan alam roh dari Istana Zixia, termasuk Wang Qian. Keluarga Xiaohu mungkin akan mencarimu nanti. Aku baru saja mendiskusikan ini dengan pemimpin regu." Melihat Yuanxi mengerutkan kening bingung, dia menjelaskan, keluarga Xiaohu ingin memaksa kepala istana keluar dengan menangkap anggota Istana Zixia. Metode ini terlalu ekstrim. Para petinggi di cabang Songhai belum secara eksplisit menyetujui, tetapi mereka diam-diam menyetujuinya. Bagaimanapun, menemukannya akan menjadi yang terbaik. Jika tidak, keluarga Xiaohu yang akan bertanggung jawab. Tapi bukankah mereka mendapatkan informasi identitas Wang Qian? Kenapa mereka mencariku? Jantung Zhang Yuanxing berdebar kencang. Dan dia mengerti, oh, keluarga Xiaohu ingin aku memancing Wang Qian untuk mereka. Guan Ya mengangguk, Wang Qian tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia mudah terpancing? Zhang Yuanxing dengan tegas menolak. Tidak mungkin. Aku tidak akan mengkhianati informanku. Guan Ya berpikir sejenak dan mengingatkannya. Keluarga Xiaohu agak mendominasi. Jangan bicara lagi nanti. Aku dan ketua regu akan membantumu menahan tekanan. Dimengerti, jawab Zhang Yuanxing. Tetapi dalam hatinya, ia teringat akan perasaan menjadi seorang ayah dan guru Wu Hen yang telah membimbingnya dalam kultivasi, mencoba menebus dosanya. Orang jahat mencoba menebus dosanya, sementara praktisi yang taat hukum dapat saling bermusuhan karena dendam pribadi yang memengaruhi orang-orang biasa yang tidak bersalah. Sayangnya, tidak ada kebaikan atau kejahatan murni di dunia ini. Sifat manusia pada dasarnya kompleks. Zhang Yuanxing semakin memahami pernyataan Li Dongs bahwa taat hukum tidak sama dengan kebaikan. Mengenai sikap para petinggi cabang terhadap masalah ini, meskipun kepala istana pembunuhan bertindak untuk membela diri dan tidak secara aktif memprovokasi insiden tersebut, ia tetap menyebabkan kerugian dan nyawa, sehingga penangkapannya adalah keputusan yang tepat. Bagaimana menghukumnya adalah urusan nanti, dan Zhang Yuanxing tidak mau berkomentar, tetapi hukuman terhadap keluarga Xiaohu sudah diperkirakan. Di satu sisi, keluarga Xiaohu adalah keluarga yang kuat dan berpengaruh di alam roh, dengan akar yang dalam. Pihak berwenang tidak akan mengambil risiko berselisih dengan keluarga sebesar itu demi nyawa segelintir orang biasa. Terkadang, mereka yang berkuasa hanya melihat gambaran besarnya. Mereka tidak bisa melihat semut di bawah kaki mereka. Di sisi lain, keluarga Xiaohu memiliki hubungan yang rumit dengan organisasi resmi. Sistem resmi adalah sebuah organisasi, wadah peleburan orang dan faksi, dengan orang baik dan jahat yang saling terkait. Sistem ini tidak bisa didefinisikan hanya sebagai baik atau buruk. Setiap orang memiliki kepentingannya sendiri. Jika satu konsep harus digunakan untuk mewakili sistem resmi, itu bukanlah keadilan dan kebaikan, melainkan hukum dan ketertiban. Zhang Yuanxing telah memahami prinsip-prinsip ini dengan jelas sejak kecil, ketika ia mendengarkan kakeknya mengutuk mantan kepala biro keamanan yang korup. Singkatnya, keluarga Xiaohu, dengan kerjasama mereka yang erat dengan faksi-faksi tertentu dalam sistem resmi, tentu saja akan menerima perlakuan istimewa. Melihatnya mengangguk, Guan Ya tersenyum puas. Yuanxi bukanlah pemuda yang naif, ia lebih berpengalaman dan berwawasan luas daripada rekan-rekannya, yang merupakan hal yang baik. Orang-orang seperti itu dapat berkembang pesat dalam sistem. Saat itu, Li Dongs keluar. Guan Ya sudah bilang, kan, Komandan Regu, terserah kau saja, kata Zhang Yuanxing segera. Li Dongs langsung tersenyum. Guan Ya dan aku akan melindungimu. Mengkhianati informan bukanlah sikap seorang pria sejati. Lagi pula, perseteruan antara keluarga Xiaohu dan Istana Zixia tidak ada hubungannya dengan kita. Jangan ikut campur. Ia bersandar pada tongkatnya, menunjukkan konsekuensinya. Moto Istana Zixia adalah, hentikan perang dengan perang, hentikan pembunuhan dengan pembunuhan, yang sangat ekstrim. Jika kau mengkhianati mereka hari ini, kau akan menghadapi pembalasan besok. Keluarga Xiaohu tidak akan melindungimu. Dimengerti. Zhang Yuanxing mengangguk. Li Dongs melirik Wang Tai yang sedang asyik bekerja, dan berkata, Yuanxi, datanglah ke kantorku. Aku perlu bicara denganmu tentang perkembangan kasus ketidakkekalan hitam. Wang Tai bukan bagian dari tim investigasi, dan menurut aturan, dia tidak bisa membicarakannya di depannya. Ini masalah penting. Zhang Yuanxing segera bangkit dan mengikuti Li Dongs. Keduanya memasuki kantor satu persatu. Zhang Yuanxing berbalik dan menutup pintu. Li Dongs langsung menuju mejanya dan mengeluarkan setumpuk dokumen dari laci.
Kola, Li Dongs membuka lemari minuman keras. Dengan kekayaan bersihku saat ini sebesar 650.000, seharusnya aku minum Lafite tahun 1982. Zhang Yuanxing mengangguk, kurangi es. Li Dongs mengangkat bahu, melemparkan beberapa es batu ke dalam gelas, menuangkan kola dan whisky, lalu kembali ke sofa. Apakah kau ingat daftar yang kau berikan terakhir kali? Aku ingat, berdasarkan daftar itu, kami mengidentifikasi orang-orang itu di dunia nyata. Selama waktu ini, kami berhasil menangkap 1 orang dan membunuh 2 orang. Salah satu dari 2 yang terbunuh berada di bawah komando Raja Gu. Raja Gu adalah wakil presiden lainnya, saingan hakim mata hantu. Aliansi 5 elemen bertindak cepat. Dalam waktu sesingkat itu, mereka telah mengidentifikasi 3 penyihir dari masyarakat energi roh. Zhang Yuanxing bukan lagi seorang pemula dan tahu betapa sulitnya mencari pejalan alam roh di tengah lautan manusia yang luas. Jika pihak lain memiliki cincin penyamaran atau alat peraga serupa, hampir mustahil untuk memecahkannya. Fakta bahwa pihak berwenang mampu membunuh 3 penyihir dalam waktu sesingkat itu menunjukkan bahwa mereka serius. Li Dongs menyesap minuman keras dan berkata, setelah pemanggilan roh, kami memperoleh beberapa petunjuk berguna. Ketidakkekalan hitam bersembunyi di Songhai, tampaknya dengan tujuan lain. Zhang Yuanxing mengangguk menyadari, sebelumnya aku merasa aneh, jika aku adalah ketidakkekalan hitam, dan baik pihak berwenang maupun Raja Gu sedang mencariku, mengapa aku tidak pindah tempat persembunyianku? Tahukah kau mengapa ketidakkekalan hitam bersembunyi di Songhai? Li Dongs menggelengkan kepalanya. Mungkin hanya Black Impermanence sendiri yang tahu. Tapi kita bisa menyimpulkan jawabannya berdasarkan petunjuk. Fakta bahwa Black Impermanence bersedia mengambil risiko sebesar itu untuk tetap tinggal di Songhai menunjukkan bahwa masalah ini sangat penting. Sama pentingnya dengan nyawa itu sendiri. Zhang Yuanxing mengerutkan kening. Pada tahap ini, bukankah seharusnya dia menerima warisan hakim mata hantu? Ngomong-ngomong, level Black Impermanence berapa? Level 6. Puncak Saint Realm. Gu Master adalah profesi tingkat atas dalam hal kekuatan tempur. Bahkan jika seorang Gu Master level 6 tidak dapat bersaing dengan profesi hukum level 7, mereka pasti jauh lebih kuat daripada yang lain di level yang sama. Itu berarti, kecuali makhluk tingkat tetua turun tangan, akan sangat sulit untuk menghadapi Black Impermanence ini. Zhang Yuanxing mendesah dalam hati. Bukankah prajurit itu mempersulitnya? Dia hanyalah pengembara malam level 2. Prajurit itu bisa menghancurkannya dengan 1 jari. Li Dongs kemudian menyerahkan berkas itu, sambil berkata, coba lihat. Zhang Yuanxing membukanya. Ternyata berkas pribadi. Pria di foto itu berusia sekitar 30 tahun, berwajah tirus, bermata sipit, beralis tajam seperti pedang, dan berbibir mengerucut rapat, memancarkan aura tajam dan mengintimidasi. Ide alam roh, tiran tak terkendali. Nama asli, Zhu Jingyao. Penyihir level 3, penjahat keuangan, mantan karyawan perusahaan sekuritas, menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan ilegal. Zhang Yuanxing membaca informasi itu dan berkata, saya ingat orang ini, dia ada di daftar yang saya berikan. Li Dongs mengangguk. 2 hari lalu, Kapten King Teng dari perkumpulan 100 bunga menerima informasi bahwa seseorang telah melihat orang ini di distrik Kangyang, tetapi segera menghilang. Orang ini saat ini berada di bawah yurisdiksi tim alam roh distrik Kangyang kami dan merupakan target kami saat ini. Sayang sekali kami tidak memiliki DNA targetnya. Kalau tidak, sepatu merah bisa menangani semuanya, pikir Zhang Yuanxing dengan menyesal. Namun, memiliki target lebih baik daripada menjadi lalat tanpa kepala. Tok-tok, terdengar 2 ketukan di pintu kaca kantor, dan suara Guanya terdengar. Komandan Regu, keluarga Xiaohu datang. Li Dongs dan Zhang Yuanxing bertukar pandang. Li Dongs menyimpan dokumen-dokumen itu, sementara Guanya berkata dengan suara berat. Silakan masuk. 12 detik kemudian, Guanya memimpin 2 pria masuk ke kantor. Salah satunya adalah pria parubaya berjas, dengan potongan rambut cepak, postur tegap, dan tatapan tajam yang tegas. Wajahnya tampak sopan, kecuali matanya yang sipit. Yang satunya lagi adalah seorang pemuda berusia pertengahan 20-an, mengenakan kemeja putih berkerat terbuka dan ujung kemeja tidak dimasukkan, membuatnya tampak santai dan apa adanya. Ia agak mirip pria parubaya itu, tetapi lebih tampan, dengan rambut panjang berantakan ala Korea yang tetap sedap dipandang. Dipadukan dengan anting-anting perak, ia adalah tipe pria tampan yang nakal dan akan menarik perhatian para gadis di klub malam. Nama saya Xiaohu Xin, dan ini putra saya, Xiaohu Tianyuan, kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Selamat datang, kata Li Dongs, kumisnya berkibar-kibar karena senyumnya. Halo, Tuan Xiaohu, silakan duduk. Ia menjabat tangan pria parubaya itu dengan hangat, menuntun mereka ke tempat duduk, lalu meminta Guanya menyeduh teh hangat. Xiaohu Xin menunggu dengan sabar hingga Guanya menyajikan teh, lalu berkata, Komandan Reguli pasti tahu kenapa aku di sini.
Orang dari istana pembantaian itu keterlaluan. Dia hampir membunuh putra sulungku. Dendam ini harus dibalaskan. Kami mengetahui bahwa Dokter Wang Tai dari Rumah Sakit Pingtai adalah anggota istana pembantaian. Ketika kami hendak menangkapnya, dia sudah melarikan diri. Informasi yang kami terima, orang ini adalah informan di bawah Komandan Reguli. Kami berharap Komandan Reguli dapat membantu kami dan memancingnya keluar. Setelah selesai, keluarga Xiaohu pasti akan menghadiahimu dengan sangat baik. Tuan Istana Pembunuh menghajar putra Xiaohu Xin ini. Kudengar Xie Lingqi bilang dia putra sulung keluarga Xiaohu. Jadi, Xiaohu Xin ini punya status yang sangat tinggi. Zhang Yuanxing tak kuasa menahan diri untuk melirik pria parubaya itu lagi. Saat itu, ia menyadari pemuda bernama Xiaohu Tianyuan itu meliriknya dengan agak arogan. Ini, wajah Li Dong penuh senyum. Tetapi ia berkata tanpa daya, Tuan Istana Pembunuh berani menghina Tuan Muda Xiaohu Tianwen, itu memang keterlaluan. Dia pantas mati. Namun, setelah pertempuran tadi malam, Istana Zixia sedang gelisah dan tak mau menyerah. Pemimpin regu ini tak berdaya untuk membantu. Xiaohu Tianyuan melirik Zhang Yuanxing lagi, dengan nada tidak senang, lalu berkata, gampang, kirim pesan pada Wang Qian yang mengatakan seseorang di aliansi 5 elemen tidak menyukai keluarga Xiaohu dan bertanya apakah Istana Zixia butuh bantuan. Tunjukkan niat baik dulu, pancing dia masuk, lalu perlahan-lahan. Tingkatkan kemampuanmu, kalau kau tidak tahu caranya, berikan ponselmu. Setelah mereka terhubung dengan Wang Qian, mereka punya banyak cara untuk memancingnya keluar. Yang mereka butuhkan sekarang adalah seseorang yang bersedia berkomunikasi dengan Wang Qian. Li Dong menghela napas. Baiklah, aku akan jujur. Sayangnya, ketika para dewa bertarung, manusia menderita. Kami tidak ingin terlibat dalam perseteruan antara keluarga Xiaohu dan Istana Zixia. Maaf, kami tidak bisa membantu. Apa katamu? Xiaohu Tianyuan tampak tak percaya. Keluarga Xiaohu telah mengunci petunjuk tentang beberapa anggota Istana Pembantaian, dan tim kedua distrik Kangyang adalah salah satunya. Menurut Xiaohu Tianyuan, tim yang biasa-biasa saja seperti itu seharusnya langsung menyetujui permintaan keluarga Xiaohu, dan akan terlalu sibuk menjilat untuk memikirkannya. Bukan karena Xiaohu Tianyuan sombong, tetapi tim seperti itu tak terhitung jumlahnya di aliansi 5 elemen, dan berapa banyak keluarga dari dunia spiritual seperti keluarga Xiaohu di negara ini. Rasanya seperti tim manajemen kota menolak konglomerat besar berlatar merah. Guan yang memutar bola matanya, tidak mengerti. Mau ku terjemahkan ke bahasa asing. Kau, Xiaohu Tianyuan geram. Kapan seorang karyawan wanita berani berbicara seperti itu padanya? Kecantikan bukanlah hak istimewa baginya. Xiaohu Xin melirik Guan Ya, menghentikan amarah putranya, lalu berkata dengan tulus. Masalah ini sangat penting bagi keluarga Xiaohu. Tolong, Ketua Reguli, setujui. Ia memanggil Li Dong sebagai Ketua Reguli, tetapi tatapannya tertuju pada Guan Ya. Li Dong tampak gelisah, mengingat statusnya. Menolak sekali saja sudah batasnya, dan penolakan lebih lanjut kemungkinan besar akan berakibat fatal. Disinilah Guan Ya perlu turun tangan. Petik 2. Apa urusan keluarga Xiaohu dengan kita? Guan Ya melirik ayah dan anak di hadapannya. Hanya karena ini penting bagi keluarga Xiaohu. Apakah itu berarti kita harus membantu? Jika Istana Zixia membalas dendam terhadap rekanku, akankah keluarga Xiaohu melindunginya? Melindunginya 24/7? Atau apakah kau hanya mencoba menggunakan kekuatan keluargamu untuk menekannya, menggunakan rekanku sebagai alat? Kau pikir kau bisa membuat kami mempertaruhkan nyawa untuk membantu dengan janji imbalan yang besar? Kau punya rencana yang sangat cerdik. Kau ingin memancing Wang Qian. Ya, baiklah. Beri aku 10 barang sebagai gantinya. Apa kau gila? Xiaohu Tianyuan tertawa marah. Apa kau? 10 barang. Kau mungkin tak sanggup menghadapinya. Guan Ya mencibir. Katakan satu kata lagi, dan aku akan menembakmu mati. Permisi, Xiaohu Xin. Dengan tatapan tajam, menghentikan putranya yang marah, menatap Guan Ya dalam-dalam, dan berkata, Tianyuan menatap ayahnya dengan heran. Xiaohu Xin berdiri dengan dingin dan berjalan keluar kantor. Xiaohu Tianyuan memelototi Guan Ya dan mengikuti ayahnya keluar. Li Dong perlahan mengembuskan napas, berdiri, meregangkan tubuh, dan berkata dengan ekspresi santai, baiklah, sudahlah. Keluarga-keluarga berkuasa seperti ini memang tidak mudah diganggu. Ia segera menambahkan untuk menyelamatkan muka. Dalam sistem, kita selalu harus menghadapi hal yang sama. Kompromi dan penenangan adalah aturan tertinggi dalam sistem. Ketua Regu, kau tak perlu menjelaskan semua ini kepadaku. Keluarga Xiaohu tidak sebegitu mendominasi, kan? Atau apakah latar belakang Guan Ya terlalu kuat? Zhang Yuanxing menyadari bahwa ia mungkin telah meremehkan si Ji tua. Siapapun yang punya mata dapat melihat bahwa Xiaohu Xin, keturunan langsung keluarga Xiaohu, jelas-jelas waspada terhadap Guan Ya. Pemimpin regu yang tak berguna ini, yang tampak setenang anjing tua,
sebenarnya bersembunyi di bawah mantra Guan Ya. Tapi aku tidak ingat ada keluarga Guan di alam roh. Oh ya, Guan Ya adalah ide alam roh, bukan nama aslinya. Dibandingkan menjadi menantu keluarga Xie, aku tiba-tiba lebih ingin menjadi menantu keluarga Guan. Zhang Yuanxing berkata setengah bercanda, setengah menyelidik. Si Ji tua tidak menjawab, menatapnya dari atas ke bawah, dan mendecak lidahnya 2 kali. Kau tidak berguna, kau terlalu kecil. Zhang Yuanxing membalas, kau bahkan belum melihatnya. Bagaimana kau tahu dia kecil? Baiklah, pergilah ke toilet dan biarkan aku melihat. Ayo, ayo. Li Dongs bersandar di tongkatnya dan menggelengkan kepalanya pelan. Keduanya, yang satu belum pernah punya pacar, yang satunya lagi belum pernah punya pacar, satu-satunya keahlian mereka adalah bicara. Zhang Yuanxing makan siang di tempat kerja dan berlama-lama di sana sampai pukul 1 siang. Karena mengira ia akan mengikuti kelas profesional nanti, ia menyampirkan ranselnya di bahu, meninggalkan kantor polisi, memanggil sepeda bersama, dan dengan santai menuju sekolah. Tepat setelah melewati lampu lalu lintas, sebuah sedan hitam melaju kencang ke arahnya, memaksanya berhenti di pinggir jalan. Di kursi belakang sedan hitam itu terdapat Xia Husin dan putranya,